Selamat pagi sahabat Pade, jumpa lagi dalam kreasi tanaman ya. Pagi ini Pade akan mereview dari pertumbuhan cabai ya dengan dua media itu. Media tanah dan media air. Nah, inilah beberapa pot cabai ya, Pade sudah buat dan sudah tumbuh dengan baik ya. Ada beberapa pot yang kita akan review masing-masing ya Sobat Pade. Yang pertama, ini adalah masih berupa bibit ya. Ada beberapa bibit yang kita punya ya, yang kita akan pindah-pindahkan nanti ke pot lain kalau sudah ada. Nah, kalau kita lihat airnya masih ada. Nah, airnya ini Pak D sudah isikan nutrisi ya. Ada pupuk NPK Mutiara ya. Ada sebagian dengan mecin ya, awalnya Pak D pakai mecin. Nah, kalau pot Pak D sudah pernah tutorialkan ya, sudah membuat pot dari bekas botol air mineral ya. Kita potong atasnya, kita kombinasi dengan keranjang ya, keranjang kita paskan posisinya. Jadi dia cantik, dia bagus. Kemudian kita combine warna. Nah, warna tinggal pemilihan warna aja atau apa yang kita punya, katakanlah warnanya. Kemudian kita kasih level tertinggi untuk batas air ya. Ada lubangnya ini, nanti dia tidak akan menggenang ke tanahnya. Jadi tanah tetap lembab saja karena asupan air akan didapat dari ininya kain kapiler untuk awal ya. Nah, Pak dia akan tunjukkan ya. Kain kapilernya adalah seperti ini. Nah, ini ada kain kapiler kayak sumbu ya. Kalau di kompor tuh sumbu. Nah, kelihatan akarnya sudah turun Sobat Pade. Nah, seperti itu. Nah, dia akan selalu lembab, tanah akan selalu lembab. Nutrisi tetap akan bisa terserap oleh akar ya. Nanti akar akan tumbuh menjadi subur ke bawah. Nah, kalau akarnya sudah subur ke bawah, dia tidak perlu kapiler itu lagi karena akar sudah menggantikan posisi. Nah, seperti ini. Akarnya udah banyak nih. Lumayan banyak. Untuk pertumbuhan yang relatif subur ya, jumbo sekali. Nanti kita bahas kenapa dia bisa jumbo, kenapa dia bisa kerdil, kenapa dia bisa daunnya kecil-kecil. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian kalau ini Pak D kombinasi dengan batu ya. Ini adalah variatif aja. Biar dapat situasi yang berbeda. Nah, ini akarnya sudah banyak sekali Pak D. Banyak. Nanti dia akan turun. Semua akan turun. Nanti kalau dia sudah turun, dia tidak akan kain kapiler tidak akan berpengaruh banyak ya. Nah, kalau yang ini kita lihat akarnya ya. Akarnya seperti ini. Nah, akarnya sudah lumayan ya turun ya. Jadi kita tidak serta-merta melakukan penyiraman setiap saat ya, tidak perlu. Karena air di sini sudah selalu tersedia ya. Nah, ini adalah teknik dari penanaman cabai sistem kapiler ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain perlu diperhatikan adalah untuk penanaman cabai ini adalah media sudah tadi, standarkan media sekam hitam tanah, pupuk NPK Mutiara dengan nutrisi-nutrisi yang bisa mensupport pertumbuhan akar, daun, dan buahnya nanti ya. Terus hal lain yang perlu kita perhatikan adalah hama. Nah, mungkin sahabat Pade sudah pernah tahu kenapa cabai sering diserang hama. Hamanya ada beberapa ya. Jadi pertama itu ada tungau ya. Tungau itu adalah yang suka nempel di bawah daun ya. Nah, kayak gini, yang putih-putih ini. Yang putih-putih ini adalah tungau namanya.
Nah, itu adalah penyakit sebenarnya. Kita harus segera, kalau ada, kita harus bersihkan. Kita bersihin aja. Kalau dalam jumlah kecil, kita bisa bersihin satu-satu gini, karena kan kita punya sedikit ya. Skala perumahan, ya kita gampang aja ya. Tapi kalau skalanya besar, misalnya kita tanam di kebun gitu kan, itu tidak bisa kita liatin satu-satu. Kita harus lakukan penyemprotan dengan obat lah ya katanya ya. Obat itu perlu. Nah ini kayak terbang-terbang dia nih. Nah itu hamanya ya. Nah kemudian hama yang lain adalah semut. Kenapa semut suka di pohon cabai? Nah karena ada tadi itu yang binatang-binatang tadi itu, hama-hama tadi itu, dia mungkin mengeluarkan sisa makanannya. Nah itu yang disukai semut. Bukan semut yang makan cabai, tidak gitu. Jadi kotoran-kotoran dari binatang tadi ya, itu yang dicari semut karena mungkin itu manis ya. Nah itu yang hama seperti itu. Jadi begitu banyak semut, jadi pertumbuhan dari ininya cabai kita juga akan terhambat, akan lambat seperti itu. Nah kayak gini, ada semut ya kan, semutnya ada semut juga. Nah kenapa dia banyak semut? Itu tadi karena dia di sini ada nutrisi, ada makanan yang notabene dihasilkan oleh binatang-binatang atau hama-hama yang ada yang menyerang daun cabai kita gitu. Nah itu sahabat Pak D. Nah untuk mengatasi hal itu ya Pak D, ada cara sederhana aja, bahwa pertama semut harus diusir. Semut diusir dengan apa? Oke, hama yang ada itu kita bisa basmi secara sederhana ya sahabat Pak D, dengan menggunakan ini ya, dibilangnya kapur ajaib ya. Ini kapur ini kita encerkan atau kita tumbuk, kita masukkan ke dalam spray ini, campurin di dalamnya. Nah Pak D kemarin sudah buat ini. Nah ini cukup kita spraykan ke bawah daun ya sahabat Pak D, yang ada apa namanya, yang ada kutu-kutunya, yang ada tungaunya, yang ada semutnya, seperti itu. Nah berikut juga dengan di sekeliling akar ya sahabat Pak D, karena semut itu suka di akar ya, suka di media tanahnya ya. Nah ini sedapat mungkin kalau ada yang putih-putihnya itu atau kutu-kutu daunnya itu, kita semprotin ini dengan spray. Ini sederhana kalau untuk kondisi rumahan ya. Kalau di halaman terbuka yang luas dan banyak pohonnya nggak bisa, harus menggunakan penyemprotan yang sifatnya besar ya. Nah kalau perawatan rumah seperti ini. Nah itu teknik menghilangkan semut yang sudah datang ke tanaman kita. Kita tahu kenapa dia semut datang, jejaknya mana. Nah inilah sahabat dia bilang ya, ini satu pohon ini pertumbuhannya sangat subur. Tiba-tiba di tunas terakhir dia agak mengkerut begini kan. Ternyata setelah Pak dicek kemarin, ternyata banyak apa namanya tungau-tungau itu, dan semut juga banyak yang menempel di sini. Nah terus Pak D udah lakukan penyemprotan, ternyata memang dia bisa bersih, cuman daun masih tetap keriting ya. Tapi nggak apa-apa, tidak usah melakukan potongan dulu, jadi tetap kita biarkan dulu nanti. Nah secara binatang-binatang daun sudah tidak ada lagi ya. Nanti semoga nanti dia bisa tetap subur ya, sesuai dengan pertumbuhannya. Nah kalau yang lain nih cenderung subur, cuman tidak efektif dalam berbuah. Nah bunganya ini gampang rontok. Ada 1-2 buahnya, cuman tidak sempurna ya. Jadi banyak produksi bunga tapi bunganya rontok. Nah itu perlu kita perhatikan, bahwa itu kemungkinan adalah medianya yang kurang menyupport, ataukah tanaman ini tadi kan Pak D sempat taruh di tempat yang agak terbuka, karena dia cenderung ada angin yang lebih banyak, ada rontok juga sih. Nah sementara ini
Ini tanaman yang Pak D dapat sudah tumbuhnya kurang bagus, cuman langsung Pak D lakukan pemindahan ke pot media ini. Pak D ingin menunjukkan bahwa bibit harusnya kita dapatkan dari awal ya, dari nol katakanlah. Nah seperti ini bibit dari nol. Kita buat. Nah ini sebenarnya bibit dari nol, cuman belum Pak D pindahkan ya. Nebeng dulu di sini. Jadi biarkan dulu. Nanti begitu nanti ada pot yang lain, baru akan Pak D pindah. Nah ini adalah bibit Pak D dapat dari teman yang notabene sebenarnya dia sudah pertumbuhan tidak bagus, tetap kita pindahkan. Kita mau tes gimana hasilnya dengan menggunakan bibit yang lawas, yang lama. Nah kita coba, tetap tumbuh, tetap berbunga, cuman nggak efektif. Sama, bunganya rontok juga. Belum memperlihatkan satu hasil yang bagus ya. Daun bermasalah, semua daun bermasalah. Nah kayak gini perlu kita pikirkan akan diteruskan atau tidak. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, usahakan dari bibit nol ya, dari nol seperti ini. Dari kecil aja, dari bibit yang benar-benar dari awal. Nah seperti ini yang Pak D bilang nih, ini dari nol. Ya, kenapa Pak D tanam 2? Karena memang ya pada saat itu ya dia ada 2, ya sudahlah biarkan saja dia tumbuh 2 ya. Nah, artinya itu kita pantau nanti kedua ini dalam satu pot. Nah itu harapan Pak D ya. Jadi menanam cabai Persi 2 media ini perlu kita perhatikan, cari bibit yang terbaik. Bibit dari awal itu jauh lebih bagus ketimbang kita dapat bibit dari mana, kita cabut, kita pindahin ke rumah misalnya kan. Itu biasanya tidak maksimal. Itu harapan Pak D ya. Jadi tetap menanam dengan kondisi bibit yang terbaik ya. Bibit itu penting ya. Oke sobat Pak D, itu tip dan trik dari Pak D penanaman cabai Persi rumahan ya, yang limited ya, untuk ya penghias rumah juga boleh kan. Seperti ini kan cakep nih untuk ditaruh di rumah ya, cakep sekali ya. Nah potnya berwarna, terusnya kita bisa pantau setiap saat perkembangannya. Seperti itu sobat Pak D, semoga menginspirasi membuat tanaman cabai Persi 2 media, air dan tanah ya. Semoga bisa berhasil dipraktekkan di rumah dan berguna untuk keluarga kita ya. Khususnya satu item kebutuhan sehari-hari, cabai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada kreasi Pak D yang lainnya. Semoga kalian selalu sehat dan sukses. Sampai jumpa.